Halo teman-teman, kami dari kelompok kapal api kelas 3 PMN 52, mata kuliah manajemen pemasaran, program studi manajemen Universitas Bunda Mulia. Di sini, kami ingin menjelaskan sedikit mengenai analyzing customer and business markets, yang berisikan tentang bagaimana cara pemasar bertindak berdasarkan perilaku konsumen, serta mengenai analisis bisnis agar sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik. Kami harap dari materi yang akan kami jelaskan ini, kami bisa membantu menambah wawasan teman-teman semua mengenai manajemen pemasaran. Selamat mendengarkan. Perilaku konsumen adalah studi mengenai bagaimana individu atau kelompok membeli, menggunakan, dan membuang barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Studi perilaku konsumen ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli, yaitu faktor sosial budaya, yang di dalamnya terdapat budaya, keluarga, dan kelompok referensi, peran dan status, dan faktor psikologis, yang di dalamnya termasuk motivasi, persepsi, dan perspektif. Yang pertama adalah faktor sosial budaya, yang di dalamnya terdapat study of culture atau studi budaya, study of social groups atau studi kelompok sosial, dan study of individual atau studi individu. Yang pertama, study of culture atau studi budaya. Budaya bisa diartikan sebagai makna atau norma yang dipercaya oleh orang-orang di dalam kelompok sosial, di mana setiap budaya terdiri atas cabang budaya yang lebih kecil, yang di dalamnya mencakup kewarganegaraan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Setiap cabang budaya ini memiliki norma dan nilai-nilai yang berbeda. Contohnya, dalam budaya tertentu, hadiah atau makanan memiliki makna khusus selama perayaan sehingga mempengaruhi produk yang dibeli selama periode tersebut. Contoh lainnya, komunitas vegetarian hanya mengkonsumsi makanan yang berbasis nabati sehingga mempengaruhi merek dan produk yang akan dibeli. Yang kedua adalah study of social groups atau studi kelompok sosial. Faktor sosial seperti reference groups atau kelompok referensi, family atau keluarga, serta social roles and status atau peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pelanggan dalam membeli barang atau jasa. Yang pertama adalah reference groups atau kelompok referensi. Reference group seseorang adalah kelompok-kelompok yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku dan sikap individu tersebut. Reference group ini memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga pemasar harus mencari tahu bagaimana cara untuk menentukan dan mempengaruhi pendapat dari pemimpin kelompok atau orang yang memiliki pengaruh kuat di dalam kelompok tersebut. Contohnya, sekelompok anak SMA pergi ke kantin untuk istirahat. Salah satu dari kelompok tersebut mengajak teman-temannya untuk membeli bakso sehingga semua anak di dalam kelompok tersebut membeli makanan yang sama, yaitu bakso. Yang kedua adalah family atau keluarga. Anggota keluarga merupakan kelompok referensi utama yang paling mempengaruhi perilaku pelanggan karena pilihan dan preferensi serta kebutuhan dan keinginan anggota keluarga dapat mempengaruhi apa yang akan dibeli dan digunakan di rumah. Contohnya, seorang anak mempengaruhi orang tuanya untuk membeli mainan tertentu. Yang ketiga, roles and statuses atau peran dan status. Peran merupakan tindakan yang diharapkan dilakukan oleh orang tertentu di mana peran tersebut ditentukan oleh status yang dimiliki oleh individu tersebut. Peran status yang dimiliki setiap individu berbeda-beda sehingga mempengaruhi kebutuhan dan perilaku konsumen. Contohnya, seorang siswa memiliki tugas
menggambar sehingga dia harus membeli perlengkapan menggambar. Kedua, seseorang yang dari kalangan menengah ke atas mungkin lebih memilih untuk membeli mobil mewah. Yang ketiga adalah study of individual atau studi individu. Keputusan konsumen dipengaruhi oleh karakteristik personal yang terdiri dari umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai yang dipegang oleh konsumen tersebut. Contohnya, seseorang yang memiliki gaya hidup sehat dan ramah lingkungan akan lebih banyak membeli produk ramah lingkungan walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal. Psychological process, yang merupakan proses psikologis utama atau faktor utama yang mempengaruhi konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, di mana gabungan psikologis dan karakteristik individu mempengaruhi bagaimana konsumen mengambil keputusan yang tepat dalam pembelian barang. Lalu, terdapat tugas pemasar, yaitu memahami proses dalam kesadaran konsumen antara menerima dorongan dari pemasaran, seperti iklan, promosi, atau penawaran khusus, dan mengambil keputusan dalam pembelian barang tersebut. Terdapat 4 proses psikologis utama yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori yang secara dasar mempengaruhi respon konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi merupakan dorongan dari dalam atau internal yang mendorong seorang individu untuk bertindak, mencapai tujuan, atau memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Yang dimana terdapat 3 teori motivasi manusia yang paling terkenal. Yang pertama itu ada teori Sigmund Freud, yang kedua teori Abraham Maslow, dan yang terakhir ada teori Frederick Herzberg. Yang pertama, teori Sigmund Freud, yang berpendapat bahwa banyak perilaku seseorang didorong oleh motivasi bawah sadar yang tidak disadari, dan seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami atau menyadari motivasinya sendiri. Saat seseorang mengamati merek tertentu, reaksi mereka tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan yang dinyatakan oleh merek tersebut, tetapi juga pada isyarat lain yang kurang disadari seperti bentuk, ukuran, berat, bahan, warna, dan nama merek. Misalnya, desain bentuk produk yang menarik dan inovatif, lalu ukuran produk yang lebih kecil dianggap lebih praktis, produk yang lebih berat biasanya dianggap sebagai produk yang lebih berkualitas atau tahan lama, biasanya mencari produk dengan bahan yang awet atau mewah. Lalu, warna memiliki dampak emosional dan psikologis, misalnya seperti warna merah yang diartikan sebagai energi atau semangat. Lalu ada warna biru, bisa memberikan kesan tenang. Dan yang terakhir, terdapat nama merek dari produk itu dapat menciptakan kesan tertentu, seperti mencerminkan nilai dan identitas. Freud percaya bahwa jiwa manusia dapat dibagi menjadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dilihat dari struktur kepribadian yang dibagi menjadi 3 komponen, yaitu ID yang memiliki pikiran bawah sadar adalah naluri yang ditentukan secara biologis yang dimiliki seseorang sejak lahir dan didasarkan dengan prinsip kesenangan dan kepuasan instan tanpa mempertimbangkan aspek rasionalnya. Contohnya, seorang yang sedang diet tetapi melihat kue coklat yang sangat menggoda, ID akan mendorong mereka untuk langsung mengambil. Ada ego, yaitu representasi dari pikiran sadar, terdiri dari pikiran, ingatan, persepsi, dan perasaan yang memberi seorang rasa identitas dan kepribadian. Ego berfungsi sebagai mempertimbangkan kedua sisi. Contohnya, ego mungkin berpikir seseorang sangat ingin makan kue itu, tetapi seorang tersebut sedang diet dan akan menggagalkan dietnya. Tetapi, ego ini mencoba mencari solusi yang seimbang. Misalnya, saya akan menikmati kue ini sedikit, lalu saya akan diet, yaitu mewakili faktor moderasi moral dan tabu tradisional masyarakat seperti yang terlihat dalam fakta bahwa tidak setiap orang bertindak berdasarkan dorongan hati. Lalu, superego yang berfungsi sebagai moral atau etika. Contohnya, superego mengatakan makan kue ini tidak sesuai dengan komitmen seseorang untuk hidup sehat dan seseorang tersebut seharusnya tidak menyerah atas godaan yang dia dapatkan.
Yang kedua yaitu teori Abraham Maslow yang merupakan teori motivasi yang menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam hierarki atau tingkatan. Yang pertama yaitu physiological needs, yang dimana pemenuhan kebutuhan manusia yang paling utama yaitu makanan dan minuman. Jika kebutuhan utama tidak terpenuhi, maka tidak bisa berlanjut ke tahap selanjutnya. Kedua, terdapat safety needs, yang dimana kebutuhan manusia dalam hal keamanan. Manusia pasti perlu merasa aman. Jadi, manusia akan membangun rumah untuk berlindung. Ketiga, terdapat social needs, yang dimana kebutuhan manusia dalam bersosialisasi, kebutuhan kasih sayang satu sama lain, contohnya seperti teman, keluarga, dan pasangan. Yang keempat, terdapat esteem needs, kebutuhan manusia dalam pengakuan seperti status sosial dan kehormatan. Kelima, yaitu self-actualization needs, yang dimana kebutuhan manusia dalam mengembangkan diri sendiri, contohnya belajar dan bekerja. Yang ketiga, terdapat teori Frederick Herzberg, yang mengembangkan teori dua faktor membedakan ketidakpuasan. Dalam membeli sesuatu, terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu dissatisfiers yang membuat konsumen kecewa dan satisfiers yang membuat konsumen merasa puas, sehingga perusahaan harus menganalisis faktor apa saja yang menjadi dissatisfiers untuk dihindari dan satisfiers untuk dikembangkan. Selanjutnya, terdapat contoh teori Frederick Herzberg, itu yang berdasarkan faktor motivasi. Yang pertama ada pencapaian. Konsumen akan merasa puas ketika mereka berhasil menemukan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, seperti menemukan smartphone dengan fitur yang sesuai dan harga yang terjangkau. Yang kedua, yaitu pengakuan. Konsumen merasa puas ketika merek memberikan diskon atas loyalitas mereka terhadap merek tersebut. Contohnya, program loyalitas yang memberikan poin untuk setiap pembelian yang bisa ditukarkan dengan hadiah atau diskon. Yang ketiga, kualitas produk. Produk yang tahan lama atau berkualitas akan membuat konsumen merasa puas dan termotivasi untuk membeli kembali. Lalu, terdapat faktor higienis yang menyebabkan ketidakpuasan konsumen. Yang pertama itu ada harga. Jika harga suatu produk dianggap terlalu tinggi, konsumen mungkin merasa tidak puas. Yang kedua, kualitas produk. Produk tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Contohnya, rusak. Yang ketiga, layanan pelanggan. Kurangnya layanan dalam mendapatkan bantuan dapat menyebabkan ketidakpuasan meskipun produk tersebut bagus. Yang keempat, ketersediaan produk. Misalnya, konsumen tidak dapat menemukan ukuran atau warna yang mereka inginkan. Dan yang kelima, kenyamanan pembelian. Proses pembelian yang rumit atau tidak efisien akan mengurangi kepuasan konsumen. Perception. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada kenyataan, karena persepsilah yang mempengaruhi perilaku konsumen sebenarnya. Persepsi pelanggan adalah proses yang dilewati seseorang untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi terkait produk atau merek. Seseorang dapat muncul dengan persepsi berbeda-beda terhadap objek yang sama karena tiga proses persepsi adalah perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Selective attention. Perhatian selektif adalah proses di mana kita cenderung hanya memperhatikan sebagian kecil dari stimulus pemasaran yang ada di sekitar kita dan mengabaikan sisanya. Perhatian selektif itu seperti kita memilih informasi yang ingin kita perhatikan di tengah banyaknya hal yang kita lihat setiap hari. Karena terlalu banyak iklan atau informasi di sekitar kita, kita cenderung cuma lihat yang benar-benar menarik atau yang sesuai kebutuhan kita saat itu. Jadi, pemasar perlu berusaha lebih keras untuk membuat iklan mereka terlihat dan menarik perhatian kita. Contoh, jika kita sedang mencari mobil baru, kita lebih mungkin memperhatikan iklan mobil yang muncul di jalan atau di media sosial. Namun, kalau kita tidak sedang butuh mobil, iklan tersebut cenderung kita abaikan. Contoh lainnya, bayangkan ada papan iklan besar di tengah kota yang berwarna neon terang dan menggunakan kata-kata yang menarik perhatian seperti gratis atau diskon besar. Kemungkinan besar, papan iklan itu akan lebih menarik perhatian kita dibanding iklan yang biasa saja. Selective distortion. Distorsi selektif adalah kecenderungan konsumen untuk menafsirkan informasi sesuai dengan prasangka atau persepsi yang sudah dimiliki sebelumnya.
Jadi, kalau kita sudah suka dengan suatu merek, kita bakal cenderung menafsirkan informasi tentang merek itu dengan cara yang positif, meskipun informasinya netral atau sedikit negatif. Contoh, jika seseorang sudah memiliki pandangan positif tentang sebuah merek, misalnya Apple, maka ketika ada berita ambigu tentang produk Apple, konsumen tersebut cenderung melihatnya dengan sudut pandang positif. Contoh lainnya, jika kita sudah percaya bahwa suatu produk herbal lebih sehat daripada obat kimia, kita mungkin akan lebih mudah menerima iklan yang menekankan kealamian dari produk herbal dan cenderung skeptis terhadap iklan obat modern. Selective retention. Retensi selektif adalah kecenderungan konsumen untuk lebih mengingat hal-hal baik tentang produk yang mereka sukai dan melupakan poin-poin positif tentang produk pesaing. Inilah alasan mengapa pemasar menggunakan iklan yang diulang-ulang agar pesan mereka tertanam di ingatan konsumen. Contoh, konsumen yang setia terhadap merek Coca-Cola mungkin lebih mengingat kampanye iklan yang menyenangkan dan positif tentang Coca-Cola. Di sisi lain, mereka mungkin melupakan atau tidak peduli pada iklan positif dari merek pesaing seperti Pepsi. Contoh lainnya, jika kita sangat suka dengan produk Nike, kita cenderung mengingat keunggulan seperti kualitas sepatu yang tahan lama, desain yang stylish, dan seringkali lupa bahwa merek lain mungkin juga punya kualitas yang serupa. Subliminal perception. Persepsi subliminal adalah teknik di mana pesan atau gambar tersembunyi dimasukkan ke dalam iklan atau kemasan produk tanpa disadari oleh konsumen. Pesan ini masuk ke alam bawah sadar dan bisa mempengaruhi perilaku atau minat kita terhadap suatu produk. Meskipun kita mungkin tidak menyadari ada pesan tersembunyi, otak kita tetap bisa menangkapnya. Biasanya ini dilakukan melalui gambar atau kata-kata yang disisipkan secara halus dalam iklan. Contoh, logo perusahaan rokok yang disamarkan di mobil balap. Misalnya, merek rokok tertentu menetapkan desain yang menyerupai merek mereka di mobil balap Formula 1, meskipun konsumen tidak langsung melihat merek rokok tersebut, desain itu secara tidak sadar mengingatkan mereka pada merek tersebut. Contoh lainnya, iklan makanan yang menampilkan kilatan sangat singkat dari kata-kata seperti lapar atau nikmat selama beberapa milidetik di layar. Pesan ini cepat sekali sehingga mata tidak menyadarinya, tetapi otak tetap merekam dan bisa memicu rasa lapar dan membeli makanan tersebut. Learning, pembelajaran dalam konteks pemasaran berarti perubahan perilaku konsumen berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pemasar menggunakan pembelajaran untuk memastikan bahwa konsumen terus-menerus memiliki pengalaman positif sehingga mereka mau kembali membeli produk itu. Biasanya, pengalaman positif atau kepuasan mendorong konsumen untuk mengulangi pembelian atau repeat order. Contoh, kamu pakai sabun yang wanginya enak dan bikin kulit terasa lembut, pengalaman positif ini bakal bikin kamu ingat sabun itu dan kemungkinan besar kamu beli lagi. Contoh lainnya, kamu pertama kali mencoba suatu produk skincare dan mendapatkan hasil yang memuaskan seperti kulit yang lebih cerah atau lebih lembab. Karena pengalaman itu, kamu jadi cenderung untuk membeli produk tersebut lagi ketika habis. Bahkan mungkin akan merekomendasikannya kepada teman-teman. Memori atau ingatan adalah bagaimana konsumen menyimpan dan mengingat informasi atau pengalaman terkait produk dalam jangka panjang. Pemasar ingin memastikan bahwa informasi yang tersimpan di benak konsumen tentang produk mereka adalah hal-hal positif. Karena itu, pemasar berusaha untuk membuat desain kemasan, label, dan iklan yang informatif dan mudah diingat. Jika konsumen punya pengalaman buruk dengan suatu produk, mereka akan lebih mudah menyalahkan produk daripada diri mereka sendiri, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemasar. Contoh, jika seorang konsumen menggunakan produk perawatan rambut dan hasilnya sesuai dengan klaim di iklan, misalnya rambut jadi halus dan berkilau, pengalaman ini akan tersimpan dalam memori mereka dan mendorong mereka untuk membeli produk itu lagi di masa depan. Contoh lainnya, jika kamu membeli smartphone dengan daya tahan baterai yang sangat baik dan mudah digunakan, kamu akan mengingat pengalaman itu sebagai memori positif. Jadi, saat kamu mencari smartphone baru di masa depan, merek yang kamu gunakan sebelumnya akan jadi salah satu pilihan utama karena kamu memiliki ingatan baik tentangnya. Saya akan menjelaskan mengenai perspektif-perspektif daripada kebiasaan konsumen. Yang pertama adalah perspektif behaviorist, yaitu perspektif yang berfokus pada pengaruh eksternal terhadap perilaku konsumen.
Perilaku konsumen adalah respons terlatih terhadap rangsangan pemasaran. Yang kedua adalah perspektif information processing, yaitu perspektif yang mempertimbangkan bagaimana konsumen memproses, menyimpan, mengambil, dan menggunakan informasi pemasaran dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada perspektif emosional, yaitu perspektif yang mengusulkan bahwa aspek emosional, termasuk respons emosi konsumen, perlu diperhitungkan dalam menjelaskan pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat ada perspektif kultural. Dalam perspektif budaya, pemasaran berperan sebagai penyampai nilai yang membentuk dan dipengaruhi oleh budaya. Kemudian, pemasaran menjadi saluran untuk mentransfer makna budaya ke produk konsumen. Dan yang terakhir adalah pendekatan multiperspektif, di mana pendekatan ini mempertimbangkan berbagai perspektif secara bersamaan dalam memahami perilaku konsumen. Kemudian ada proses keputusan pembelian dan model 5 tahapnya, di mana tahap pertama yaitu problem recognition, yaitu konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diatasi. Kemudian tahap kedua, information search, di mana konsumen mencari informasi tentang produk atau layanan yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan tahap ketiga yaitu evaluation of alternatives, di mana konsumen membandingkan berbagai pilihan berdasarkan fitur, harga, kualitas, dan faktor-faktor lainnya. Dan tahap keempat yaitu purchase decision, di mana konsumen memilih produk atau layanan yang dia anggap paling sesuai dan melakukan pembelian. Lalu yang terakhir ada post-purchase behavior, yaitu konsumen mengevaluasi kepuasan mereka setelah menggunakan produk yang dapat mempengaruhi keputusan di masa depan. Teori keputusan perilaku dan ekonomi perilaku. Para ahli teori keputusan perilaku telah mengidentifikasi banyak situasi di mana konsumen membuat pilihan yang tampak tidak rasional. Ekonomi perilaku kemudian dibagi menjadi 3 area utama: heuristik keputusan, pembingkaian atau framing, dan efek kontekstual lainnya. Pertama adalah heuristik keputusan. Heuristik adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah secara cepat dan efisien. Biasanya berdasarkan pengalaman atau aturan praktis atau rule of thumb, bukan analisis yang mendalam. Ada 3 jenis heuristik dalam keputusan konsumen. Yang pertama yaitu availability heuristik, yaitu konsumen yang memprediksi berdasarkan kemudahan dan kecepatan suatu contoh muncul di pikiran. Yang kedua, ada representative heuristik, yaitu konsumen yang memprediksi berdasarkan kemiripan hasil dengan contoh lain. Kemudian yang ketiga, ada anchoring and adjustment heuristics, yaitu konsumen yang membuat penilaian awal dan menyesuaikan dengan informasi tambahan. Decision framing. Decision framing adalah cara penyajian pilihan kepada pengambil keputusan dan bagaimana pilihan tersebut dilihat. Kemudian ada pengaruh choice architecture. Choice architecture adalah teknik yang digunakan untuk menyusun atau mengemas opsi-opsi dalam suatu cara yang memengaruhi bagaimana orang memahami dan akhirnya memilih di antara opsi-opsi tersebut. Pemasar dapat memengaruhi keputusan konsumen melalui struktur pilihan, dan juga dalam lingkungan yang tepat, konsumen dapat diberi dorongan melalui fitur kecil yang menarik perhatian dan mengubah perilaku. Dan yang terakhir adalah mental accounting. Mental accounting adalah cara konsumen mengelompokkan, mengategorikan, dan mengevaluasi hasil finansial dari pilihan yang mereka buat. Prinsip utamanya adalah: pertama, konsumen cenderung memisahkan keuntungan atau gains mereka. Kedua, konsumen cenderung menggabungkan kerugian atau loss mereka. Ketiga, konsumen cenderung menggabungkan kerugian kecil dengan keuntungan besar. Dan yang terakhir, konsumen cenderung memisahkan keuntungan kecil dari kerugian besar. Selanjutnya adalah analyzing business market. Dalam sini terdapat 2, yaitu business market dan juga consumer market. Pengertiannya dari business market sendiri adalah pasar di mana produk dan layanan dijual kepada organisasi
atau perusahaan untuk tujuan produksi, operasi, atau reselling. Contoh, bahan baku, mesin, perangkat lunak bisnis. Yang berikutnya, pasar konsumen. Pengertiannya adalah pasar di mana produk dan layanan dijual langsung kepada individu untuk penggunaan pribadi. Contohnya makanan, pakaian, dan juga elektronik. Kedua, ada karakteristik. Pasar bisnis memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, B2B, business to business, di mana melibatkan dua bisnis dalam transaksinya. Yang kedua, volume pembelian dalam jumlah besar dan lebih sedikit pembeli dibandingkan pasar konsumen. Yang ketiga, hubungan jangka panjang, menekankan pada hubungan jangka panjang dan juga loyalitas. Yang keempat, proses pembelian yang kompleks, melibatkan banyak pengambil keputusan dan proses negosiasi. Sedangkan untuk pasar konsumen sendiri, dia itu B2C, karena transaksinya dilakukan antara bisnis dan juga konsumen, dan volume pembelian yang kecil karena pembeliannya secara umum dan berjumlah kecil. Yang ketiga, keputusan pembelian yang lebih sederhana karena lebih banyak didasarkan pada emosi dan juga preferensi pribadi. Yang keempat, pemasaran yang lebih luas, memanfaatkan iklan dan juga promosi untuk menjangkau banyak konsumen. Lalu tujuan pembeliannya untuk pasar bisnis adalah membeli untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga profitabilitas perusahaan. Untuk pasar konsumen, membeli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi, hiburan, atau gaya hidup. Lalu untuk proses pemasarannya, pasar bisnis bisa melakukan dengan pemasaran langsung, yaitu menggunakan pendekatan personal dan juga relasional. Yang kedua, penekanan pada fitur dan keuntungan, menekankan ROI atau return on investment dan juga efisiensi produk. Untuk pasar konsumen, ada pemasaran massal, memanfaatkan iklan media massa, media sosial, dan juga kampanye promosi. Lalu emosional dan juga estetika, menekankan pada daya tarik emosional, desain, dan juga gaya hidup. Lalu untuk contoh produk pasar bisnis ada beberapa, yaitu mesin industri, perangkat lunak manajemen, komponen elektronik. Untuk pasar konsumen ada smartphone, pakaian, makanan siap saji. Dan untuk saluran distribusinya, pasar bisnis menggunakan distributor atau agen dan juga terkadang menjual langsung dari produsen ke perusahaan. Sedangkan pasar konsumen bisa melalui toko retail, e-commerce, dan juga saluran distribusi langsung. Oke, berikutnya the purchasing or procurement process. Yang pertama adalah tujuan pembeli bisnis. Pembeli bisnis bertujuan untuk mendapatkan paket manfaat tertinggi, ekonomi, teknis, layanan, dan sosial terkait dengan biaya penawaran di pasar. Yang kedua, ada peran pemasar bisnis. Pemasar harus memastikan bahwa pelanggan memahami perbedaan dan keunggulan penawaran perusahaan mereka. Yang ketiga, pendekatan strategis. Departemen pembelian yang lebih strategis kini berfokus pada pencarian nilai terbaik dari lebih sedikit dan pemasok yang lebih baik. Yang keempat, ada pembelian terpusat. Kantor pusat mengidentifikasi material yang dibeli oleh beberapa divisi dan melakukan pembelian secara terpusat untuk meningkatkan daya tawar. Next stage in the buying process. Tahapan dalam proses pembelian ini ada 8. Yang pertama, pengenalan masalah, identifikasi kebutuhan atau masalah yang memerlukan solusi. Yang kedua, deskripsi kebutuhan umum, menentukan karakteristik dan kriteria umum dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, spesifikasi produk, menyusun spesifikasi teknis dan fitur yang diinginkan dari produk atau layanan. Yang keempat, pencarian pemasok, mencari dan mengidentifikasi pemasok potensial yang dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. 5. Pengajuan proposal, mengundang pemasok untuk mengajukan penawaran dan proposal untuk produk atau layanan yang dibutuhkan. Yang keenam, ada pemilihan pemasok, mengevaluasi dan memilih pemasok berdasarkan kriteria yang telah ditentukan termasuk dari harga, kualitas, dan juga layanan. Yang ketujuh, spesifikasi rutin pesanan, menetapkan prosedur dan rincian untuk pemesanan secara teratur termasuk kuantitas dan juga frekuensi. Dan yang terakhir, ke-8, tinjauan kinerja, mengevaluasi kinerja pemasok dan produk setelah pembelian untuk selalu memastikan bahwa kebutuhan telah terpenuhi dan juga untuk perbaikan di masa depan.
Berikutnya, managing business to business relationships. Pentingnya hubungan. Untuk membangun hubungan yang tepat dengan bisnis sangat penting untuk keberhasilan program pemasaran secara holistik. Lalu, penggunaan media sosial, di mana perusahaan semakin memanfaatkan media sosial ini, termasuk blog, perusahaan, siaran pers online, dan juga forum diskusi, untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang sudah ada maupun calon pelanggan baru. Berikutnya, the role of uncertainty in business relationship, di mana ketidakpastian merujuk pada situasi di mana informasi untuk pengambilan keputusan terlalu kabur atau tidak tepat, sehingga menyulitkan perhitungan kemungkinan hasil. Ketidakpastian ini dapat merugikan efisiensi hubungan bisnis, sehingga penting sekali untuk menguranginya agar hubungan tersebut tetap efektif. Untuk mengelola ketidakpastian dengan baik dapat membantu membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan bisnis. Berikutnya ada institutional and government markets. Pasar institusi atau institutional market mencakup sekolah, rumah sakit, panti jompo, penjara, dan institusi lainnya yang perlu menyediakan barang dan layanan untuk orang-orang di bawah perawatannya. Sedangkan pasar pemerintah atau government markets, di banyak negara organisasi pemerintah ini adalah pembeli utama barang dan layanan. Mereka juga biasanya mengharuskan pemasok untuk mengajukan tawaran dan sering memberikan kontrak kepada penawar tersebut. Sekian materi yang kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan, dan terima kasih karena sudah menonton video pemaparan materi ini. Terima kasih.